Apakah TV gitu ya, ataukah sebuah komunitas atau apa gitu ya? Yang hadir kadang-kadang cuma WL, singer, pemain musik, dan tim pengembalaan. Waduh. Kadang-kadang kami juga ibadah cuma bisa 8 orang gitu loh. Di MNCC juga aku ketahui ada visi, misi, dan nilai. Kita ini adalah bukan komunitas orang-orang yang sempurna. Hai Sobat SIC, welcome back to Sharing is Caring, yaitu suatu wadah yang terbentuk karena adanya keresahan-keresahan yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami coba mencari jawabannya dari sahabat-sahabat spesial kami. Semoga sharing ini dapat menambah referensi dan bermanfaat untuk Sobat SIC. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya Pendeta Muda Oki dari GBI Surya Kencana atau MNCC dengan singkatan Mount Nebo Community Church. Kami akan menjelaskan beberapa mengenai gereja kami. Kami memiliki visi, misi, dan value. Visi kami adalah menjadi murid Kristus yang membawa terang. Dan kami memiliki misi yaitu menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Kami memiliki nilai yang kami bentuk dalam budaya di dalam gereja kami yaitu respect. Respect kepanjangan dari R mewakili relationship, E mewakili excellent, lalu S mewakili spirit led, dan P mewakili produktif, dan E mewakili enthusiasm, dan yang berikutnya adalah C mewakili Christ Center, dan T mewakili teamwork. Demikian Bapak Ibu Saudara perkenalan mengenai GBI Surya Kencana Mount Nebo Community Church. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo Sobat SIC, ketemu lagi dengan saya Lala. Dan kali ini tentunya aku nggak sendiri. Di SIC selalu ditemani dengan sahabat-sahabat spesial, dan kali ini kita ditemani oleh salah satu sahabat spesial pakai banget, yaitu Pastor Oki Sukwanto. Shalom. Shalom. Nah, di mana beliau juga sebagai kepala pembimbing gembala di gereja MNCC, yang dimana SIC juga di bawah naungan MNCC dan dibimbing juga sekaligus oleh Pastor Oki Sukwanto. Halo Pastor. Halo juga. Aku panggil Pastor atau Koko nih? Kayaknya Koko aja biar Koko lebih akrab aja ya. Oke. Kok Oki. Oke. Kok Oki apa kabar? Baik, terima Baik kasih. ya, terima kasih. Kok Oki, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Kita mau ngobrol mengenai MNCC. MNCC. Mungkin ada banyak dari sobat-sobat SIC yang nggak tahu ini tuh MNCC apa sih? Apakah TV gitu ya? Ataukah sebuah komunitas atau apa gitu ya? Nah, boleh disampaikan dan diceritakan nih mengenai sejarah MNCC. Lalu kenapa kok namanya MNCC? Gimana nih kok? Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan coba menjelaskan Yes. mengenai sejarah MNCC ya. MNCC berdiri pada tanggal 6 Oktober 2019. Jadi kita ibadah perdananya itu 6 Oktober 2019 ya. Dan kita sangat bersyukur pada tanggal itu kita sudah diberikan kesempatan menggunakan satu ruangan di area Hotel Horizon di Gedung Sunda Rasa. Ada satu tempat yang namanya Gunung Nebo. Dan waktu itu pemilik dengan kasih karunia-Nya juga memberikan kesempatan buat kita lah untuk kita menggunakan Gunung Nebo itu untuk kita beribadah ya. Karena satu lain hal kita dirilis untuk mendirikan satu GBI baru di Sukabumi pada tanggal 6 Oktober 2019. 6 Oktober. Iya, 6 Oktober. Nah, kebetulan 6 Oktober itu tanggalnya sama dengan launching GBI 6 Oktober 1970 di Wisma Oikumene. Ya, jadi kita tanpa sengaja bisa pas gitu loh tanggalnya, keren banget ya. Dan ini ada satu pemicu buat kita juga untuk lebih semangat lagi. Ternyata Tuhan izinkan berdiri satu GBI baru di Sukabumi, tanggalnya sama lah. Betul. Tanggal dan bulannya sama, dan tahunnya kita 2019. Nah,
Teman-teman, kita pada waktu itu kita mendapat kemurahan menggunakan satu tempat namanya Gunung Nebo. Dan waktu itu kita juga belum punya apa-apa, kita sama sekali belum punya apa-apa, dan akhirnya karena kemurahan Tuhan kita dipinjemin satu gedung tadi, gedung Gunung Nebo, lalu kita dipinjemin satu keyboard dari teman kita Ernest, dan juga terima kasih buat keluarga Sunda Rasa, Ibu Merisa, Pak Andri Salim yang memberikan tempat buat kita bisa beribadah. Dan akhirnya kita memulai satu ibadah dengan sangat-sangat sederhana dengan jumlah orang 60 orang, dan pendeta awal pertama kali khotbah adalah Bapak Waki Antonio yang menjadi pendeta pertama khotbah dalam sejarah MNCC, ya. Lalu kenapa dikasih nama MNCC? Banyak yang salah ya, banyak yang salah, orang nanyanya MNC katanya, MNC, begitu. ya, Jangan-jangan kita punya salah satu dari bapak sana gitu. Iya. Ternyata memang kita menggunakan nama MNCC itu adalah tadinya karena tempat kita itu Gunung Nebo, dan banyak anak-anak muda akhirnya kita pakai Mountain Nebo. Tapi kok kayaknya kepanjangan, Betul. akhirnya kita pakai Mount Nebo. Mau Nah, Nebo. karena hampir 75% jemaat gereja kita waktu itu adalah pedagang. Ya, jadi akhirnya kami adalah para pedagang, para pengusaha yang berkumpul menjadi satu komunitas, lalu kami membuat gereja. Ya, akhirnya kami menggunakan nama Monebo Community Church, dan akhirnya disingkat menjadi MNCC. Ya. Dan ketika kita berdiri pada tanggal 6 Oktober 2019, ternyata seperti kita ketahui semua, kita masuk dalam masa pandemi di bulan Maret 2020, dan akhirnya setelah 5 bulan beribadah onsite, kita akhirnya masuk dalam ibadah online. Ya. Jadi kita membuat YouTube waktu itu, dan akhirnya tadinya ketika kita mau launching, mau ditakbiskan menjadi satu GBI baru, karena halangan dari pandemi lah, akhirnya kita minta mundur. Ya, kita minta mundur untuk ditakbiskan pada tahun 2020 dalam kondisi pandemi. Ya, nah teman-teman dan juga Lala, bahwa Gereja Bethel Indonesia dengan gembala yang pendeta muda itu harus memiliki gembala pembina, dan kita belum bisa berdiri sendiri. Dengan kita bersatu hati berdoa, kita akhirnya bersepakat, ya waktu itu bersepakat, akhirnya kita bersepakat untuk meminta kepada Bapak Pendeta Julius di GBI Bethel Tasikmalaya untuk memayungi kita, memagari kita, dan juga membina kita secara rohani, jadi Bapak rohani kita. Ya. Nah, dengan singkat, kami berangkat ke Tasikmalaya ber-11 orang, dan akhirnya beliau bersedia untuk menjadi gembala pembina kita di Sukabumi. Ya. Nah, akhirnya teman-teman dan juga Lala, kita tanggal 6 Oktober 2020 ditakbiskan oleh Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta Julius Ishak via online. Dan secara onsite kita juga ditakbiskan oleh BPD Jabar, waktu itu oleh Bapak Pendeta Satria. Dan kita bersyukur dalam kondisi pandemi, lahir satu GBI baru lagi di Sukabumi untuk menjadi berkat bagi kota. Ya, jadi kita bersyukur, dan uniknya kita juga punya nomor rekening bank. Kebetulan sama juga lah, 06 10 20. Jadi kita ngingetnya gampang ya. Bahkan handphone gereja juga sama 06 10 20, dan itu menjadi satu kenangan baik buat kita, 06 10 20, dan juga 06 10 70 GBI berdiri. Wow. Jadi berapa tahun tuh? 50 tahun 50 ya? tahun. Pas 50 tahun ya? Betul. Wah, angka emas ya. Betul. Puji Tuhan, dan kita berharap dari tanggal-tanggal itu membuat kita lebih semangat lagi dalam bergereja, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Betul, ya lah ya. Betul. Kok berarti dari gereja berdiri sampai tahun ini nih, sekarang udah 2023. Kita udah berapa tahun kok berarti berdiri? Hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini dari awal sampai dengan hari ini kita ada nih MNCC. Ada nggak sih momen-momen atau hal-hal yang tidak terlupakan ketika proses pembangunan
komunitas ini sendiri? Oke, ya. Nah, teman-teman dan juga Lala, proses untuk kita bisa launching dirilis pada tanggal 6 Oktober 2019 itu Yap. kami memulai dengan perintisan hampir kurang lebih 13 tahun ya. Jadi kalau teman-teman di acara podcast ini kalau ada yang memperhatikan juga banyak dari kita orang-orang yang memulai kita dari awal ya, memulai kita dari awal. Saya atau kita tidak bisa seperti hari ini karena ada orang-orang yang bekerja sebelumnya untuk bisa mewujudkan GBI kita seperti hari ini ya. Jadi waktu itu kita menggunakan pada tahun 2006 kita memulai satu gereja di Wisma Oikumene ya, Jalan Bayangkara 272 waktu itu ya, gedung PGI Wisma Oikumene. Dan kita hampir 10 tahun beribadah pada hari Sabtu jam 6 sore dan hari Minggu jam 6 pagi. Nah, bisa dibayangin ya teman-teman, ibadah hari Sabtu itu kenapa? Karena kita nggak punya gedung. Jadi yang penting kita ibadah. Dan akhirnya kita juga mengambil jam yang sudah rame, karena Wisma PGI itu, gedung Oikumene itu dipakai oleh 7 gereja. Bayangin ya, satu Jadi tempat. ibadahnya tadi hari Sabtu? Iya. Kita memulai ibadah selama 13 tahun yang lalu tuh dimulai dengan hari Sabtu. Kenapa? Kok ibadahnya Sabtu? Karena kita nggak pernah punya waktu untuk bisa dapat jam ibadah yang hari Minggu yang bagus. Kita dapat hari Minggu jam 6 pagi. Nah, teman-teman kalau ditanya tadi tentang suka dukanya ya, kerja buat Tuhan itu selalu manis ya. Walaupun kalau orang-orang Pentakosta bilang sonder gaji ya. Jadi kita nggak pernah dapat gaji tapi kita volunteer. Dan ada beberapa orang, saya berterima kasih pada saat kesempatan podcast ini buat Ko Hong Hong ya. Ko Hong Hong itu satu teman kita yang begitu setia, dan juga ada Yahya. Mereka selalu ibadah, mempersiapkan ibadah jam 6 pagi lah. Mereka tuh jam 5 sudah siap, karena Wisma Oikumene itu seluruh ibadahnya disiapkan dengan bongkar pasang. Jadi memulai memasang sound system dan alat musik, lalu kita mengakhirinya juga dengan bongkar pasang. Dan bisa dibayangkan ya, teman-teman, ibadah hari Minggu itu jam 6 pagi, yang hadir kadang-kadang cuma WL, singer, pemain musik, dan tim pengembalaan. Kadang-kadang kami juga ibadah cuma bisa 8 orang gitu loh. Tapi kami memulai sesuatu dengan taat, setia, tulus, dan murni. Kami lanjutkan itu dan kami bisa akhirnya seperti yang tadi kita mendirikan satu GBI yang baru dengan perjuangan seperti itu. Sebetulnya kalau dibilang bukan suka duka ya lah ya, karena melayani Tuhan itu kesukaan buat kita. Jadi ya terima kasih buat teman-teman yang lain yang mungkin saya tidak sebut namanya satu persatu, tapi saya percaya nama Bapak Ibu Tuhan catat untuk kebaikannya, dan Tuhan yang berikan upahnya sendiri ya lah ya. Oke, begitulah kurang lebih. Berarti bekerja dengan Tuhan tuh ya tadi tulus, murni, karena kedepannya nanti akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Betul, gitu betul. Ya. Rancangan yang indah pastinya. Nah, keren banget nih, luar biasa perjalanan MNCC ini, ternyata nggak semudah kelihatannya ya. Nah, seneng banget kita bisa tahu sejarah dari MNCC itu sendiri. Di MNCC juga aku ketahui ada visi, misi, dan nilai. Yang dimana visinya itu menjadi murid Kristus yang membawa terang. Visinya menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Dan juga ada nilai-nilai intinya yaitu respect. Nah, kok boleh di-sharingkan untuk kami semua, untuk sobat-sobat SIC, dari mulai visi, misi, dan nilai inti itu apa sih, dan kenapa itu dipakai menjadi visi, misi, dan nilai dari komunitas MNCC ini? Baik, ya. Teman-teman, satu organisasi atau kita sebut organisasi gereja, begitu, kita harus jelas, harus punya visi, misi, dan value. Itu harus jelas, karena kita mau tahu bahwa organisasi ini mau dibawa kemana lah, ya. Dan visi itu harus jelas dan sederhana. Kalau bikin visi kepanjangan nanti umatnya mau ngingetnya juga lupa. Kadang-kadang yang visinya pendek aja suka lupa ya. Nah, jadi visi harus jelas dan sederhana gitu ya. Jadi cara memulai waktu itu kita membuat visi ini itu dengan cara melalui beberapa pertanyaan sih lah. Ya, contoh pertanyaannya,
apa yang kita lihat atau bayangkan di masa depan tentang dampak dari gereja yang akan kita mulai. Ya, jadi akhirnya kami berdoa tim pengembalaan. Jadi di MNCC ini saya tidak sendiri, memang saya gembala tetapi kami punya tim. Kami berdoa, kami bergumul, kami berkumpul bersama membicarakan, akhirnya kami mau bahwa MNCC memiliki visi yaitu menjadi murid yang membawa terang. Betul ya? Kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau membawa terang. Tadi dibilang bahwa kita menjadi murid yang membawa terang. Ya, jadi pertanyaannya mau dibawa kemana sih organisasi kita ini gitu ya? Dan kami bergumul, berdoa, minta bimbingan Tuhan, dan kami akhirnya menemukan visi MNCC menjadi murid yang membawa terang berdasarkan satu ayat firman Tuhan lah. Yaitu dari Matius 5 ayat 16. Dibilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, ini harapan kita sebagai tim pengembalaan dalam organisasi gereja di MNCC ini adalah kita mau supaya setiap orang yang masuk ke dalam MNCC itu boleh menjadi terang. Dan terangnya itu bercahaya di depan orang. Ya, jadi maksud bercahaya di sini bukan flexing begitu ya, bukan pamer-pamer. Karena ketika kita bercahaya, kita nggak perlu pamer ke orang kok. Orang akan melihat kita bercahaya, begitu ya. Dan melihat perbuatan kita yang baik. Kenapa sih perbuatan yang baik? Apakah ada perbuatan yang buruk? Betul. Kita punya masa lalu yang semua punya masa lalu ya lah ya. Betul. Tetapi kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan, perbuatan kita Tuhan ubahkan menjadi baik, dan apa yang kita lakukan itu berharap bisa terus memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, itu visinya lah. Nah, kita juga punya misi namanya. Nah, misi itu adalah kalau saya bilang dia salah satu kendaraan untuk mencapai murid yang membawa terang itu. Kita punya kendaraan. Apa sih? Untuk mencapai itu kita menggunakan namanya tadi ada 3, Lala sebutin ya, menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Betul. Jadi sekali lagi, untuk mencapai visi kita menggunakan misi. Misinya apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa di Sukabumi ini kan kita selalu menekankan, saya menekankan kepada jemaat bahwa kita menjangkau yang belum terjangkau. Kadang-kadang suka salah ya, yang udah dijangkau malah dijangkau-jangkauin. Itu berarti kita secara etika bergereja kurang bermain cantik. Betul. Ya, jadi untuk menjangkau, lalu apalagi sih setelah dijangkau diapain? Untuk dimuridkan. Ya, jadi kita berharap bahwa seluruh jemaat MNCC itu masuk ke dalam pemuritan. Itu yang kami tekankan di sini. Setelah dijangkau, dimuridkan, dan untuk mencapai menjadi murid yang membawa terang itu, kita mengutus mereka dengan harapan apa? Dengan harapan tadi, bercahaya di depan orang dan boleh memuliakan Bapa di sorga dengan perbuatan baiknya lah. Lalu, satu organisasi itu harus menciptakan budaya. Harus budaya itu dengan keseharian, dengan sewaktu-waktu perilaku kita tuh mesti apa sih gitu ya. Nah, ternyata perilaku kita itu yang bisa diterima oleh banyak orang adalah kita harus respect. Bisa menghargai orang, bisa menghormati orang, sesama, baik itu lebih kecil dari kita atau orang yang lebih senior dari kita. Betul, yang kami ketahui kalau respect itu ada singkatannya ya kok. Betul. Nah, jadi saya menanamkan atau kita menanamkan di tempat ini yaitu respect. Ya, jadi setiap jemaat di MNCC berharap kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain, welcome, menerima setiap orang yang ada di MNCC. Nah, supaya budaya itu tidak hanya begitu saja, ternyata respect itu ada singkatannya lah, ada singkatannya ya. Jadi respect itu dibuat supaya kita bisa lebih mudah mengingat tentang nilai-nilai yang ada di MNCC. Cakep nih, ya? Jadi respect bukan sembarangan respect nih, cakep. Ya, oke. Boleh singkatannya apa nih kok? Oke, ya. Nah, respect, R pertamanya adalah relationship. Ya, jadi segala sesuatu lah kita itu perlu yang namanya relasi. Kita perlu berhubungan satu dengan yang lain.
kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang lain untuk bisa sama-sama maju di dalam Tuhan, ya. Jadi segala sesuatunya itu kita perlu yang namanya relasi. Kalau kita pintar, kalau kita hebat, tapi kalau kita nggak punya relasi, nah terus mau ngapain? Yap. Ya, jadi pertama, setiap jemaat yang ada di MNCC harus bisa berelasi satu dengan yang lain, ya. Lalu yang kedua adalah excellence. Excellence itu kenapa orang-orang di luar sana bisa memberikan baik. Tetapi kita orang gereja kadang-kadang suka begini ngomongnya lah, udahlah buat gereja ngapain sih bagus-bagus begitu ya. Ya. Tapi yuk kita mulai belajar untuk memberikan yang terbaik. Kita suka bilang kan, mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik. Nah kalau kita sendiri nggak memberikan terbaik kan berarti kita menyangkal omongan kita lah. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa teman-teman di MNCC ini punya nilai excellent. Jadi memberi, melayani sesama, melayani Tuhan dengan excellent, dengan baik, begitu ya. Lalu yang kedua, bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kita tulis dengan S, yaitu Spirit led. Kita mau bahwa setiap tindak tanduk kita semuanya Tuhan kontrol kehidupan kita, dipimpin oleh Roh Kudus, begitu ya. Lalu yang keempat, kita sebagai jemaat, sebagai orang-orang yang ada di dalam MNCC ini, kita mau produktif. Kita mau produktif. Produktif di bidang apa? Produktif di bidang melayani. Ya lah ya. Nah, jadi orang-orang yang ada di dalam MNCC dengan nilai respect, dia harus mau melayani. Ya. Kenapa dia mau melayani? Apabila dia merasa dilayani. Nah, jadi teman-teman di MNCC kami minta, yuk kita sama-sama melayani sesama dan melayani Tuhan. Ketika orang itu merasa dilayani, dia akan dengan rela untuk melayani juga. Kenapa? Karena dia bukan merasa digunakan. Enak ya, kita tuh kalau dipakai, digunakan, maksudnya untuk dalam tanda kutip, untuk hal-hal yang seperti tidak untuk melayani sesama dan Tuhan, kayaknya terpaksa begitu loh. Ya. Jadi kita mau produktif, setiap jemaat MNCC produktif. Produktif dalam apa sih? Produktif dalam menjangkau, dalam memuridkan, dalam mengutus orang, ya. Produktif berarti menghasilkan sesuatu yang baiklah dan yang lebih baik lagi, begitu ya. Lalu setelah produktif, kita masuk ke enthusiasm. Kita bayangin, kalau segala sesuatu kita nggak punya semangat lah, kayaknya ogah-ogahan, malas-malasan gitu ya. Jadi kita berharap di MNCC ini ada dorongan, ada semangat, ada encourage satu dengan yang lain, dan kita bisa terus-terus maju di dalam Tuhan dan melayani sesama. Lalu kita juga belajar yang C-nya adalah Christ Center. Biar semua di dalam pelayanan kita, baik pelayanan yang ada di mimbar atau yang tidak di mimbar lah, baik seluruh pelayanan itu harus berpusatkan kepada Kristus atau berpusatkan kepada Injil, ya, karena itu yang kita layani. Dan yang terakhir lah, setelah kita memulai dengan relasi, kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita dipimpin oleh Roh Kudus, lalu kita juga produktif dengan antusias yang berpusatkan kepada Kristus. Yang T-nya yang terakhir adalah teamwork. Jadi relasi itu bagus banget loh. R dengan T-nya. Jadi kita berelasi untuk menciptakan teamwork. Ya, dan kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita butuh semuanya untuk menjalankan visi, misi, dan value dari MNCC ini. Semuanya berkesinambungan ya. Iya, begitulah. Keren banget. Respect ya. Oke. Boleh kita ulangi lagi ya. Respect itu tadi apa? Relationship. Terus yang kedua itu? Excellence. Excellent. Terus S-nya? Spirit led. Lalu P-nya produktif. Lalu E lagi? Enthusiasm. C-nya? Right Center. Dan yang terakhir? Teamwork. Yeah. Keren banget ya. Respect ya. Nah mungkin nilai-nilai dari respect ini juga nggak hanya berlaku di MNCC dong kok. Yeah. Buat teman-teman atau sobat-sobat SIC lainnya yang memang, wah ini bisa jadi salah satu nilai yang berlaku di dalam perilaku atau kehidupan sobat-sobat SIC juga boleh dipakai dong tentunya ya. Nah kan dibilang tadi di awal budaya ya. Yes, betul. Jadi kita menciptakan itu supaya dalam keseharian kita, dimanapun Tuhan letakkan kita, ya kita belajar untuk yang tadi, punya nilai-nilai tadi. Yalah ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang sejarah kok.
Terus kita udah ngobrolin juga gimana nih proses terbentuknya MNCC ini, Mount Nebo Community Church. Lalu tadi juga kita udah cerita dan tahu latar belakang dari visi, misi, dan juga nilai dari MNCC. Ya. Nah sekarang harapannya Ko Oki untuk MNCC ini ke depannya bagaimana? Baik, ya. Setiap organisasi pasti punya harapan ke depan. Kalau saya berangkat dari visi kita tadi lah, menjadi murid Kristus yang menjadi murid yang membawa terang ya. Jadi kita akan kembali lagi bahwa kita harus sadar bahwa kalau kita boleh ada hari ini by grace, karena karunia Tuhan, by faith, karena gospel Tuhan, kita belajar buat Christ Center, dan kita juga selalu mengembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Jadi harapan kita ke depannya adalah yuk kita menjadi berkat bagi kota Sukabumi. Kata firman Tuhan, engkau harus menjadi kesejahteraan bagi kota di mana engkau aku buang. Ya, maksudnya di mana Tuhan meletakkan kita, di situ kita menjadi kesejahteraan kota yang melalui pelayanan dari MNCC ini. Jadi kita harus berdampak dari dalam kita keluar. Berdampak from inside to outside. Ya. Amin. Oke. Nah, aku keingetan nih ada satu quote yang menarik gitu ya di MNCC ini. Boleh nggak kau sebutin quotes-nya tuh apa? Baik ya. Saya selalu coba mengajarkan kepada kita semua begitu, bukan saya ya, kita lah ya. Betul. Jadi kita ini adalah bukan komunitas orang-orang yang sempurna. Ya. Tetapi disempurnakan oleh Injil Kristus. Jadi kita tahu ya bahwa setiap kita datang ke gereja itu harus bisa acceptance, ada penerimaan buat setiap kita, karena kita ini semuanya nggak sempurna. Betul. Dan Tuhan kumpulkan dalam satu wadah yang tidak sempurna juga, begitu ya. Nah, jadi dibilang bukan sempurna itu bukan berarti kita excuse di situ, tetapi memang betul kita harus bisa menerima setiap bentuk jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke gereja kita dengan segala macam bentuk kekurangannya. Memang kita kumpulan orang yang tidak sempurna, dan ketika mereka masuk ke dalam komunitas kita dengan visi, misi, dan nilai kita, berharap Tuhan ubahkan dia melalui Injil Kristus. Ya. Dan kita juga memiliki hati bersama-sama ya, teman-teman SIC. Jadi kalau nggak punya hati, gimana kita mau melayani begitu ya? Jadi kita semuanya punya hati untuk bisa sama-sama, dan kita mau berjalan ya, produktif, nggak diem aja, ditopang oleh grace. Tadi saya bilang by grace begitu ya, dan diubahkan untuk menjadi seperti Kristus. Dalam Roma dibilang berubahlah dengan pembaharuan budimu. Jadi kita mau dari quote yang tadi dibilang, sekali lagi saya ulangin ya, bukan komunitas orang sempurna, tetapi kita disempurnakan oleh Injil Kristus. Kita mau melalui MNCC ini, setiap orang dengan latar belakang seperti apapun welcome, dan mau dibentuk di dalam MNCC ini untuk menjadi terang. Itulah. Keren banget ya. Kita bukan komunitas orang sempurna gitu ya. Oke, luar biasa banget. Tadi kita udah panjang lebar ngomongin dari mulai sejarah, visi misi, dan sampai quotes yang sangat menarik. Terima kasih buat Ko Oki untuk hari ini dan di section podcast ini terutama untuk waktunya, kesediaannya, boleh sharing sama-sama dengan kita. Mungkin di antara sobat SIC lainnya ada yang belum tahu, ada yang belum mengetahui MNCC ini apa. Sehingga tadi kita sudah informasikan, Ko Oki juga sudah menyampaikan apa sih itu MNCC. Well, thank you so much untuk Ko Oki, terima kasih banyak. Sama-sama lah. Dan disclaimer ya teman-teman ya, bahwa obrolan atau yang tadi kita sampaikan ini muncul dari keinginan kami untuk menginformasikan mengenai MNCC, dan mungkin sobat-sobat SIC juga bisa mengetahui apa itu MNCC, dan tentunya ini bisa menjadi referensi ataupun wawasan buat sobat-sobat SIC. Oke, untuk closing nih kok kita sama-sama ya, seperti biasa SIC selalu punya jargon, ya slogan, karena tentunya dari podcast ini kita mau memberikan harapan dan juga berkat. Baik. Well, because sharing is caring, dari Sukabumi sampai ke ujung bumi. God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye.